ampuh, doanya mustajabah. Lah kalau ustadz sekarang fasih kalau berdoa, Rabbana Acina, saking fasihnya itu gak terima atina, Acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wah leh maca kok nganti intil-intile merotoli hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Tapi dongane ngobos. Soalnya ustadz model ngono iku pinter gawe proposal dan berani ngerubah kwitansi. Nggak mungkin mandi. Lah orang dulu itu doanya kadang Masya Allah lucu dongane, tapi ampuh. Ono kiai Jawa dongani wong loro untu, Rahmanir Rahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh, sebulno nggone untune sing sakit sembuh kok. Ya sampean sing maca ya diantemi wong sampean. Punya acara yang hujan deres itu ndak usah nyari pawang, ndak usah nyari dukun, malah ditantang itu hujan, melepas baju menantang langit. Doane tuang ini cara Jawa karo ndangak nantang udan, deres ini udane. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan, udana mek sak oyah jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hujan deres langsung keracak sak oyah jaran, pet terang. Reda hujan. Saya pernah praktek. Lu bener. Pas ya pengajian kayak gini, malam-malam pula ndak ada tenda ya kayak gini. Lu serius-seriusnya saya ceramah, hujan deras. Jamaah berdiri semua mau bubar. Saya teriak, jangan bubar. Kita berada di majelisnya Allah, majelisnya Rasulullah yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Sama-sama doa minta hujan reda kepada Allah. Aku teriak mandek kabeh, ndak jadi bubar. Setinggi apapun jabatan orang, kalau datang ke acara mantan pasti kalah mulia dengan pengantinnya. Bupati datang ke acara mantenan, tojuknya ibu-ibu. Saya tojuknya atas, saya lenggi pada nang atas, mantan lah, tangki. Gubernur datang di acara manten, duduknya di bawah, yang duduk di atas manten. Presiden datang ke acara mantenan, duduknya di bawah, yang duduk di atas manten. Ndak boleh mentang-mentang jadi presiden datang ke acara manten kemudian mantennya dipelorot, ayo turun kamu, pangkatnya lebih tinggi saya. Ndak bisa, tetap kalah mulia dengan pengantinnya. Seperti itulah gambaran kemuliaan Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, latar belakang kehidupannya, setinggi apapun jabatannya, dibanding Nabi Muhammad masih tetap lebih mulia Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sifatnya Nabi Muhammad itu seperti mantan. Perhatikan, pakaiannya rapi. Orang kalau lagi jadi pengantin pakaiannya bagus, rapi, anggun. Apa di sini ada mantan udo? Jalannya kalem, tenang, berwibawa. Nabi Muhammad itu kayak gitu gambarannya, seperti manten lagi jadi pengantin, jalannya anggun dan menjadi pusat perhatian dari semua orang. Apa ada manten kok jalannya nyak sambil pencolotan? Itu manten pencilaan itu namanya. Bicaranya kalem, tenang. Ada manten teriak-teriak, bengok-bengok, manten gendeng itu. Nabi Muhammad seperti itu.
selalu menyunggingkan senyum. Perhatikan orang kalau lagi jadi manten, bibirnya selalu tersenyum, kepada siapapun tersenyum, walaupun di acara manten itu ada orang yang nggak disukai, bahkan ada musuhnya datang sekalipun, manten tetap tersenyum. Seperti itulah Rasulullah, kepada siapapun baik, bahkan kepada orang yang memusuhi, Rasulullah tetap tersenyum. Ingat ketika Nabi berdakwah di Taif, mengajak masyarakat untuk menyembah Allah, mengajak kepada masyarakat untuk beriman, pidato baru 5 menit dilempar kotoran onta, pelek kena wajah, dilempar batu, dus, berdarah tubuh Rasulullah, ya bengkak-bengkak. Nabi Muhammad itu kalau kena lempar batu ya bengkak, ya berdarah. Makanya masyarakat reng Banyuanyar, kalau ada orang Banyuanyar kena lempar batu kok mendol dan berdarah, jelas dia umatnya Nabi Muhammad. Lah sekarang ada orang Banyuanyar kena lempar batu teyeng, orangnya meringis, batunya yang hancur berkeping-keping, mungkin dia umatnya Limbat. Lu dilempar batu, dimusuhi kayak gitu, Rasulullah sama sekali nggak marah, nggak benci, apalagi memusuhi, enggak, malah didoakan yang terbaik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku itu, mereka memusuhi aku karena mereka belum mengerti. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau menghadapi orang nakal itu enggak dianggap orang jelek, tapi dianggap orang yang belum baik. Kok kayak gak mudeng ya diomong ya. Kanjeng Nabi ku lek ngadepi wong nakal nggak dianggap sebagai wong elek, tapi wong sing durung apik. Elek karo durung apik sami napa beda? Beda. Lo pada jubek sarang kita sae. Neka lain neka. Mon jubek sobung harapan jadi reng bagus, tapi mon kita sae udah harapan suatu saat berubah jadi sae ngono lain. Jadi orang nakal itu jangan dianggap orang jelek, tapi anggap dia sebagai orang yang belum baik. Ditelateni, diapii, nanti lama-lama dia berubah jadi baik. Jadi kula ben panjenengan sedaja di bedenang alam dunia neka atoreh nyontoh prinsipnya dokter neka pinteronggu dokter neka. Dokter menghadapi reng sakit itu enggak dianggap sebagai orang yang mau mati, enggak. Dalam pandangan dokter, orang sakit itu bukan orang yang mau mati, tapi dianggap sebagai orang yang belum mati, belum sehat. Duh, Redin tapi on. Orang sakit nih kak, benereng sing arep mati ki apa basa Madurane? Hah? Reng sakit nih kak benereng sing para mati ya. Kan reng sakit nih kak, reng sing kita sehat. Kita beres. Hei dia tak beres. Nggak ada dokter ngadepi orang sakit kok dianggap sebagai orang yang mau mati. Masa dokter ngadepi orang sakit kok udah biarin jangan diganggu, itu mau mati? Nggak ada. Yo ditelateni, dirawat, diobati, lama-lama sehat, terbukti lama-lama sehat.
Maka Nabi Muhammad kalau menghadapi orang yang nakal itu tidak dianggap sebagai orang jelek, tapi dia orang yang belum baik. Ditelateni, lama-lama jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya campur pakai bahasa Jawa boleh apa enggak ya? Neka menang reng Madura dibanding reng Jawa. Rata-rata reng Madura neka oneng cak Jawa. Kan reng Jawa tak oneng cak Madura. Menengahnya campuran ya. Oke, kita kembali bahwa Nabi Muhammad itu adalah penganten. Jadi kalau menggambarkan sifatnya Nabi Muhammad seperti penganten. Coba kanan dimasak, dibikin, dipersiapkan itu untuk penganten, betul? Tapi manten makannya cuma sedikit, sekonik. Padahal semua makanan dibikin itu untuk manten, tapi manten itu makan cuma dikit. Lihat orang jadi manten pas duduk di pelaminan, di dekorasi, kasih makan satu piring, paling yang dimakan cuma sepucuknya sendok, dikit banget. Jadi ono manten lugu kuwade dikei mangan sak piring munjung kok entek, iku manten celutak. Dikit dia makan, kasih apem spesial yang paling enak, paling cuma diambil dicuil dikit, karena manten tahu ada apem yang jauh lebih enak lagi. Sing duwe apem gak usah melu keplok. Halo? Masakan semuanya dibikin, disiapkan untuk manten, tapi manten ngambil dikit, makannya cuma dikit. Yang seneng siapa? Yang tukang ngabisin siapa? Pengiring. Pengiring baru datang udah dapet jajan kotaan, dapet teh botol, duduk dikasih makan, kasih minum, pulang dapat berkat. Makanya diarani pengiring, itu artinya peng-pengan isine piring. Jagat raya semesta ini diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau serakah. Nabi Muhammad hanya menikmati sedikit saja. Nabi Muhammad pengen umatnya yang menikmati. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditawari, ini semua gunung akan berubah menjadi emas untuk modal perjuangan supaya nggak kekurangan dana. Nabi Muhammad nggak mau. Pernah ditawari matahari taruh di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, Nabi Muhammad nggak mau. Bahkan seringkali ketika lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel dan diikat pakai batu. Prinsipnya Nabi Muhammad, biar aku lapar, yang penting umatku kenyang. Biar aku sengsara dan menderita, yang penting umatku mulia dan bahagia. Kalau ada penderitaan, aku yang menderita duluan, umatku belakangan. Tapi kalau ada mulia, enak, bahagia, aku belakangan, biar umatku yang merasakan enak duluan. Coba sekarang nyari pemimpin yang kayak gini gampang apa susah? Susah. Kalau pemimpin sekarang ini nggak gitu. Kalau ada enaknya, perutku harus jemblung duluan. Kalau ada bantuan, aku harus ngambil banyak duluan. Baru rakyatnya dipiuri dikit-dikit, namanya BLT, bantuan langsung tukaran. Tapi kalau ada sengsaranya, rakyat dijadikan korban, dia lepas tangan. Makanya hati-hati kalau nyari pemimpin, jangan yang model kayak gitu. Cari pemimpin yang seperti Nabi Muhammad. Aku lapar nggak apa-apa, aku siap menanggung lapar, perutku tak ikat pakai batu, yang penting umatku kenyang. Aku menderita sengsara, yang penting rakyatku mulia dan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wajib hukumnya kita memperingati Maulid Nabi. Bahkan seharusnya
memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja, walaupun Rabiul Awal, tapi memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sebaiknya memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Ya, sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Karena jarak antara kita dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh. Sementara kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibarat sumber mata air yang airnya bersih, jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the budak. Nabi Muhammad itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Lah orang Banyuanyar ini banyunya butek, bukan anyar banyunya. Sungai kecil yang butek, bahkan ada yang bukan hanya sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren. Itu orangnya datang di pojokan itu. Malah ada yang sudah jadi sapi tank. Sehingga wajib bagi kita untuk mendekat ke sumber mata air agar mendapatkan jernih, bening, bersih airnya, supaya butek kita itu lama-lama jadi bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Lah kalau kita mau mendekat ke sumber mata air sulit, kita sulit mendekat kepada Nabi Muhammad, ya paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air bening, supaya butek kita hilang, lama-lama kita pun jadi bersih, jernih dan bening. Amin Allahumma. Siapa sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai, yang kiai ongguan, kiai ongguan. Ya berarti beda kiai sing tak ongguan, beda. Ki zaman kedineka banyak. Ki tampilannya kadi kiai, kan hakikatnya benar kiai. Banyak termasuk saya ngocak. Lah kalau kiai beneran itu pernah mondok di pesantren dan mondoknya lama, dia bisa menguasai berbagai macam fun dan disiplin keilmuan, emang bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, faham nahwu, sorob, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, tahu asbabun nuzul, tahu sababul wurud, yang dibaca urut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kiai beneran. Kalau bener kiai yang tampilannya kadi kiai, neka saya baca bener Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikonya ngereng torikoh internetiyah. Hati-hati. Kita harus ikut yang kiai beneran,
karena kita hidup di zaman yang keruh. Zaman ini ibarat air itu butek keruh. Air kalau keruh butek isinya nggak jelas, betul? Karena airnya butek maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar, kenek apa raja, tak jelas karena airnya butek. Iki gembuk apa atos, iki ndek apa dawa, iki lincip apa bendol. Nggak jelas karena airnya keruh, karena airnya butek. Zaman sekarang ini nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini bener apa salah, ini halal apa haram, ini kiai apa bukan kiai, nggak begitu jelas. Ini ahlu sunnah wal jamaah apa bukan ahlu sunnah wal jamaah, nggak jelas. Bahkan ini Islam apa bukan Islam, nggak jelas. Buktinya yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga kurang semangat. Yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga, yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga, yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Sekarang ini zamannya nggak jelas. Adik-adik tolong jangan teriak-teriak ya, nanti kalau sampean teriak-teriak terus tak suruh mindah sama banser, karena ganggu bapak dan ibunya yang lagi ngaji. Apalagi teriakmu sarung sarung, nggak mungkin tak tunjuk, nggak mungkin. Saya itu paling nggak suka kalau ada orang yang kakean cangkem. Nggak suka. Kalau kamu berprestasi, kamu siap-siap, nanti tak panggil naik, buktikan prestasimu, bukan cuma dapat hadiah sarung, tambah duit. Tapi kalau kamu sekarang sarung sarung sarung, begitu tak panggil naik ternyata kamu nggak bisa apa-apa, tak jongkrokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya kalau akhir-akhir ini saya interaksi dengan anak-anak itu memang tujuannya satu, pengen tahu, pengen mencari potensi dari anak-anak bangsa. Kalau ada yang berprestasi agar bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain, sekaligus menggerakkan orang tua agar punya anak yang baik. Saya pengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang tangguh. Kayak tadi malam saya di Lamongan itu ada anak tunanetra perempuan, dia masih kelas 2 SLB, sekolah luar biasa, masih kecil tunanetra, naik ke panggung pakai kacamata, dia nggak bisa ngelihat, tapi ternyata dia sudah hafal beberapa juz Al-Quran, bacaannya fasih, tajwidnya bener, tartil, suaranya bagus. Nah kayak gitu kan orang yang nonton, yang dengerin aja pada nangis. Nah kalau punya anak cuma teriak-teriak kayak gini, udah ini anak gangguan model kayak gini. Duh, sekarang ini zamannya keruh, nggak jelas. Maaf, yang datang ke sini ini loh nggak jelas. Apa memang niatnya betul-betul mau ngaji? Belum tentu. Ada kok yang niatnya cuma sekedar pengen deket sama Abah Anza. Ada. Pokoknya orangnya sekarang pakai baju warna hitam. Dia tuh udah lama memendam rindu sama aku. Aku tuh kalau ada yang rindu krosok. Loh sekarang ini ndak jelas. Apa kalau ada perempuan pakaiannya berukut berjilbab itu pasti wanita solihah? Belum tentu. Apa dipikir kalau pakai jilbab itu mesti anti pacaran? Belum tentu, ndak jelas. Apa kalau pakaiannya berukut, berjilbab, rajin pengajian, muslimatan, datang, tahlilan, ikut, yasinan ikut, itu adalah istri solihah? Belum tentu. Kadang pakaiannya berukut, berjilbab, tapi suka ngomelin suami, nyelatuan nang bojo. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat.
Lah peringatan Maulid Nabi ini tujuannya apa? Ya agar kita makin mencintai Nabi Muhammad, kemudian langkah berikutnya mencontoh dan meneladani perilaku hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di antara fadilahnya peringatan Maulid Nabi, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, jagat raya semesta pun ikut berbahagia. Para malaikat menyambut dengan sukacita, riang gembira. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat senang, bersukacita, bersukaria, gembira dan bahagia. Sebaliknya setan-setan, endi setane mau mana ya? Nah, setan-setan mangkel, geting, gelo, benci. Makanya sederhana, kalau ada orang seneng dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia seneng dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, berarti dia bolone malaikat. Kalau ada orang nggak seneng dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia nggak seneng dengan kelahirannya Nabi. Lah orang seperti itu berarti bolone. Kalau ngomong setan jangan sambil ngelihat saya dong. Masa ada setan semanis ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Riwayatnya sangat masyhur para jamaah. Manusia yang paling terlaknat di jagat semesta ini, bahkan dikutuk oleh Allah, manusia paling bejat, itu namanya Abu Lahab. Sebejat-bejatnya manusia itu ya Abu Lahab, sampai dilaknat Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada satu surat khusus mengumpat Abu Lahab. Perhatikan, tabbat yada abi lahabin watab, dan membacanya nggak boleh watab, harus watab. Saking gregetannya Allah sama Abu Lahab, saking bencinya Allah sama Abu Lahab, itu sampai diumpat. Tabbat itu umpatan dalam bahasa Arab. Sakingannya kiai-kiai sepuh dulu itu halus-halus, hanya dimaknani celaka Abu Lahab. Padahal tabat itu artinya lebih dari celaka. Kalau orang Jawa bilang yo misuh. Tahu misuh nggih? Siapa ngomong contohnya mau? Ya ndak usah contoh. Pokoknya tabat itu ya apa ya? Tabat itu soh ngono. Misuh kan jebe sarang Madura nika lain misuna. Lek Madura niku miso patek celeng ngono. Patek celeng. Nah, kalau patek bahasa Jawa itu kan untuk gini. Jadi nggo ganjel kayu itu namanya patek. Pantek. Ya wes, memang kita beda kok bahasanya kok. Tapi kan kita sama makhluk Allah. Halo? Saya kaget, saya datang naik panggung lihat jamaahnya kok cantik-cantik ya. Aku gemeter. Aku kok baru tahu ya kalau orang Kalibaru tuh cantik-cantik. Saya ngelek gak usah melu ayem. Yang tak maksud itu saya Radin. Saya coba tahu saya. Norok-norok. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, sebejat-bejatnya ketika mendengar kabar lahirnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh budaknya sendiri namanya Suwaibah Aslamiyah. Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir, anaknya Aminah sudah lahir, laki-laki. Dia seneng, sampai diriwayatkan Abu Lahab itu sampai lincak-lincak. Sampai apa ya lincak-lincak itu bahasa Maduranya ini nih. Hah? Cak-loncak. Sampai cak-loncak. Lah ini ada
apa namanya, orang Jawa sama orang Madura jadi berantem gara-gara alonca. Ada orang Madura mikul beban berat, ini pas lagi di kapal dia keberatan, dia pengen jalannya cepet, ketemu sama orang Jawa, dibilangin cak alon cak, padahal maksudnya itu suruh pelan-pelan. Mikul bere peko alon cak patah itu ya, rumangsane iki kon mencolot, padahal alon cak itu kalau bahasa Jawa pelan-pelan cak. Nah tapi bahasa Maduranya alon cak kan dikongkon mencolot, mikul abot-abot dikongkon mencolot. Abu Lahab ini kan sampai cak alon cak saking ledur onggu tang keponakan wis lahir laki enggi tuanku Abu Lahab, keponakanmu lahir laki-laki. Seketika budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah yang membawa berita itu, bebaskan kamu, bukan merdeka. Loh, karena peristiwa itu besok di akhirat, setiap hari Senin, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, khuffifa anhumul adzab minan nar kulli yaumil itsnain. Abu Lahab itu siksanya diringankan seringan-ringannya setiap hari Senin, karena dia pernah gembira mendengar kabar kelahirannya Nabi Muhammad. Tiap hari Senin Abu Lahab yang dihukum dengan hukuman paling dahsyat di neraka itu siksanya diringankan seringan-ringannya. Pokok dino Senin ngono ku Abu Lahab dintas, siksane enteng, engko Selasa dincekno maneh. Loh, Abu Lahab yang senakal itu, yang sebejat itu, halo, pernah seneng mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, itu aja siksanya diringankan. Apalagi orang Banyuanyar, senakal-nakalnya orang Banyuanyar, kan nggak ada apa-apanya dibanding nakalnya Abu Lahab. Nggak level nakalmu lo, nakal lopo, nggak level. Asal masih punya iman, seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, bukan hanya diringankan dari siksa, insya Allah dibebaskan dari siksa neraka. Ngono kok jarene maulid bid'ah, peringatan maulid bid'ah. Oh colok engkak gene. Mau tangan seneng, ndak usah mengelolokkan. Tak usah canggucak. Lah kemudian iya sayang, aku tahu kamu udah lama nungguin aku, tapi aku sempet heran juga. Tak pikir paling jamaahnya dikit, karena aku kan udah tadi disampaikan sama MC udah lebih dari 10 tahun aku syiar ke wilayah Banyuwangi termasuk Kalibaru. Tak pikir kamu tuh udah bosen sama aku, apalagi sekarang kan bermunculan penceramah baru. Sempet khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kalau tahu kayak gini aku tuh jadi makin sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you, love you. Sen tuwek gak usah. Tuwek melukis bae. Gila nih. Khusus sing nom ngene. Iki untune kari loro ngene. Nah tak balekno sing tuwek. Ada yang nanya, Abah, penceramah seangkatan Abah itu sekarang udah jarang kedengaran, udah banyak yang redup.
karena bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Abah tetap eksis, bahkan Abah tetap FYP, nggak kalah viral. Rahasianya apa sih? Aku jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah, maka jamaah juga mencintai aku. Itu juga karena kamu sayang. Kalau bukan karena kamu, aku bukan siapa-siapa. Kasih ya. Siapa ngomong CNDL? Kamu itu tinggal dengerin. Nun sewu ya kula kalih seliwar-seliwer nggih. Afwan, pangapunten ya, ini caranya menyenangkan jamaah biar kerasan ngajinya. Dah. Lah Rasulullah itu diutus sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita. Nah, ajaran-ajaran Rasulullah itu namanya agama. Cukup ndak ini waktunya ya. Nah, agama bisa tegak di atas 3 dimensi. Ini mulai ngaji bener, ditirukan sama-sama ya. 3 dimensi itu pertama namanya dimensi ritual. Bareng. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah, banyak duitnya, banyak rezekinya, banyak pahalanya, gampang urusannya, gampang nyari utangan. Lo kok emoh, yang diutangin lupa nggak nagih. Nah ngono. Yang nggak ikut menirukan, pokoknya nanti kalau tidur awas nggak inget apa-apa. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Oke, saya urut. Pertama ritual, ini menyangkut ritus-ritus religius yang sesungguhnya semua agama punya. Kalau Katolik ada namanya misa, kayak kemarin Paus Fransiskus datang ke Indonesia mengadakan misa akbar di GBK. Kalau Kristen Protestan namanya kebaktian. Kita umat Islam banyak. Kalau umat Hindu ada semedi. Lah kita umat Islam banyak banget. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zikir. Termasuk ini bagian dari ritual. Bahkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Semua itu dihubungkan dengan agama. Orang kita coba kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Loh, compok kok ibadah? Masa rumah ibadah, masa rumah wong Islam ya sholat, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut. Pakaiannya bapak-bapak itu ada yang nyebut busana muslim. Lah pakaianmu kapan lek syahadat? Kok diarani muslim? Mbuh kok gak ngerti ya. Kayak yang saya pakai ini dibilang kopiah haji, padahal belum pernah ke Mekah. Warnanya putih dibilang kopiah haji, numpak pesawatnya belum pernah. Di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Loh, berarti tahu itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tahu takwa. Lah mungkin masyarakat Banyuanyar pengen niru, boleh silahkan bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dzalik. Jadi udah masuk wilayah ekstrim ritual. Halo? Cuma sayangnya lebih menonjolkan atribut daripada nilai. Hanya tampilannya saja, hanya gebyarnya saja, casingnya saja, tapi minim dari esensi. Saya sering sampaikan kritikan, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah.
Terlalu banyak ceramah tapi kurang terarah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh. Nggak usah keplok, engkau nanti arahnya ke saya nanti. Loh, sekarang gitu. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak bisa jadi contoh, pinter ceramah tapi dia nggak bisa jadi uswah, pandai berorasi nggak pandai berekspresi. Di Indonesia ini tak cari tukang pidato, tukang ceramah, banyak banget, banyak belajar sapirang-pirang. Kalau hanya sekedar pidato, hanya sekedar ceramah, cari di Google sapirang-pirang. Tapi yang benar-benar bisa menjadi contoh, benar-benar bisa menjadi uswah, lah ini yang jarang-jarang. Halo. Sehingga coba pikir toh, di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu dikasih mauidhah hasanah. Kayak ini ya, peringatan Maulid Nabi, mauidhah hasanah. Nanti bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj, mauidhah hasanah. Mendekati Ramadan itu menyongsong bulan suci Ramadan, mauidhah hasanah. Nanti ada nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, mauidhah hasanah. Lebaran, halo Allah ya Allah, Madura boleh ngarani lebaran, telasan halal bihalal, mauidhah hasanah. Orang mau berangkat haji walimatus safar, mauidhah hasanah. Walimatul nikah, mauidhah hasanah. Walimatul arus, mauidhah hasanah. Walimatul tasmiyah, mauidhah hasanah. Walimatul khitan, mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua acara-acara itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ini saya belum pernah. Di mana-mana mauidhah hasanah, tapi asarnya kok kayak nggak ada, nggak bisa merubah masyarakat menjadi baik. Ya karena hanya mauidhah bukan uswah, hanya pidato bukan contoh. Makanya yang dipidatoни nggak ngefek. Orang datang ke pengajian dipidatoni, mari kita yang rukun, jangan terpecah belah, jangan bermusuhan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikong rukun sampai rumah berantem karo bojone. Embuh. Kadang cuma masalah sepele, pembagian warisan tanah selisih semeter, itu karo tretan ndak rukun. Wonten apa mboten? Wong eta kok. Nah, saiki ketoke wonge nggawe jilbab kembang-kembang. Ya Allah. Dipidatoni wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggunjing saudara sendiri, ojo ngerasani. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ngerasani ku padha karo mangan batange wong sing dirasani. Ayo coba. Lu yang ceramah belum selesai ngomong, jamaah malah ngerasani sing ceramah. Bu paham bu enggak ngene gitu omongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kenapa? Ya maaf karena sekali lagi hanya mauidhah bukan uswah. Kita itu terlalu banyak teori kurang amali, banyak trik kurang action. Itu kita. Wong Islam duwe dalil an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari, bahkan ada ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Harusnya umat Islam itu rapi, resian, bersih, tapi kenyataannya kok kemproh-kemproh. Kota yang paling bersih itu Jepang, Australia, Jepang, Singapura, Venezuela. Itu bukan kotanya umat Islam. Kita dalilnya an-nadzafatu minal iman. Tapi lihat, maaf, kamar mandi di sebelah masjidmu pesinge 17 derajat, ngalang-alai fadilai sholat jamaah. Masjid kotor, kadang-kadang ono telek cecek, telek tikus iku nggak disuceni, malah dibunderi kapur. Wow.
kasih tulisan awas telek. Tapi di dinding masjid ada tulisan an-nadzafatu minal, lucu. Halo? Iya huma, nyolong, nyuri, potong tangan hukumannya. Tapi kenapa maling masih gentayangan? Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap, yang disuap sama-sama neraka. Tapi praktek suap menyuap kok masih merajalela. Praktek korupsi kok nggak ada hentinya. Negara yang paling aman dari pencurian, dari kriminal itu malah Belanda, coba, bukan negara Islam. Lah orang Islam sendiri kok nyolongan? Coba kalau saya tanya pasti jawabannya bisa jawab dan banter dan sama. Saya yakin jamaah sekian ini kalau saya kasih satu pertanyaan jawabannya pasti sama. Tolong dijawab. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh ya. Masjid malah. Katanya masjid rumah Allah. Allah maha melihat. Lah kok sandal sering hilang? Ulama dulu, kiai-kiai dulu sukses mengembangkan Islam kepada masyarakat bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya. Suksesnya dakwah, suksesnya pengembangan Islam oleh para ulama dan kiai dulu itu bukan dari ceramah dan pidatonya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang dikatakan dilakukan, apa yang disampaikan diamalkan, bukan cuma omong doang. Halo? Sekarang kan enggak, cuman ngomong tok tapi enggak ada prakteknya. Kadang ada orang ceramah 2 jam yang diterangkan itu bab ikhlas. Para jamaah sekalian, mari kita beramal yang ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, beramal murni semata-mata karena Allah, berharap ridha Allah, tidak berharap bayaran, tidak berharap balasan manusia, karena balasan manusia hanya kecil nilainya. Allah yang membalas dan balasan Allah jauh lebih besar nilainya. 2 jam pidato tentang ikhlas, selesai pidato pulang gak disangoni karo panitia, ngamuk-ngamuk, gremeng. Padahal pidatonya bab ikhlas, tapi pulang kok gremeng. Makanya panitia harus berpikir gimana caranya supaya saya nggak gremeng. Ngono. Gak usah keplok, gak melu urun ngono. Kiai dulu itu pidatonya dikit, tapi karena yang dipidatokan diamalkan makanya ampuh. Ada 20 orang nakal itu ngelumpuk di situ ini 20 nakal ngelumpuk di situ, dipidatoni sama kiai, ndak lama 5 menit. Saudara-saudara, berhenti nakalnya, insaf, sadar, kematian bisa datang secara tiba-tiba, awas pas nakal mati. Ngono tok pidatone. Besok 20 orang nakal ini yang 19 insaf, sadar. Walah dipidatoni kiai, sekarang yang 19 insaf, yang nakal tinggal 1. Kata kiainya, ya wis ben sing siji kuwi gawe obong-obongane neraka kuwi. Ya neraka ya butuh obong-obongan. Kalau nggak ada obong-obongannya kan nggak nyala nanti api neraka. 20 wong nakal dipidatoni kiai cuma 5 menit, besok yang 19 insaf. Nah sekarang ada 20 orang nakal dipidatoni Abah Anja garis miring Anwar Zahid 2 jam lek pidato, besok sing nakal dadi selikur. Soalnya ketambahan sing pidato. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono.
Lu kiai dulu itu pidato sebentar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan sedejene sebadan kaula amul jage. Ki supaya kenging rahmat Allah. Sayangi sareng Allah. Jek kelopain mon malam tahajud. Ki pon sekading tok sebadan kaula aturake. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleman ngono tok pidatone. Tapi kiai yang ceramah tentang tahajud itu istiqomah qiyamul lail, tiap malam nggak pernah meninggalkan tahajud. Makanya ampuh nasihat-nasihatnya. Satu orang satu kambing. Kalau seekor sapi bisa digunakan sekeluarga untuk 7 orang. Sing khutbah dhewe gak korban malah tukang ngentekno daginge. Wonten apa mboten? Wonge teko. Lungguhe nang ngisor apa nang panggung? Sing ndi wonge? Pakai celana apa pakai sarung? Sarung. Bajunya lengan pendek apa panjang? Gitu wong. Ajak-ajak rukun. Ayo rukun, ayo rukun, ayo rukun. Lu tapi dia sendiri nggak rukun. Gara-gara beda pilihan klebun, gara-gara beda pilihan caleg, gara-gara beda pilihan calon bupati. Wonten apa mboten? Padahal wonge pinter loh. Wonten apa mboten? Wonge teko manggon ngisor apa nang panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Ya Allah. Pecine ireng apa putih? Wonge lungguh apa ngadeg? Enggak ada kok. Kan sing ngadeg cuma aku tok. Berarti maksudnya aku. Kelangkong ki. Ki tor sakalangkong ki. Ngerti ngene gak berangkat aku iki mau. Terus aku langsung bablas gambiran kono, gak ngurusi wong banyu ae. Nah. Dan iya ya. Dan pantas saja kalau doanya juga ampuh. Walaupun maaf-maaf kadang doanya ndak fasih. Saya kalau urusan doa itu ya, jujur saya lebih mantep sama kiai-kiai di desa-desa, di pelosok-pelosok yang sudah sepuh-sepuh gitu. Baca doa itu ndak fasih, tapi saya amin karena saya mantep. Ndak fasih ndak. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Itu saya aminkan betul-betul. Amin ya Allah, amin. Saya percaya itu mandi dongane mustajabah. Kenapa? Saya yakin kiai seperti itu nggak bisa bikin proposal. Ampuh doanya mustajabah. Lah kalau ustadz-ustadz sekarang fasih-fasih kalau berdoa. Rabbana Ajina. Saking fasihnya itu gak terima atina. Ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wah leh maca kok nganti intil-intile merotoli. Hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Tapi dongane ngobos. Soalnya ustadz model ngono iku pinter gawe proposal dan berani ngerubah kwitansi. Nggak mungkin mandi. Lah orang dulu itu doanya kadang masya Allah lucu dongane tapi ampuh. Ono kiai Jawa dongani wong loro untu Rahmanir Rahim. Godhong pari godhong waluh
ora mari tambah abuh. Sebulno nggone untune sing sakit sembuh kok. Ya sampean sing maca ya diantemi wong sampean. Punya acara yang hujan deres itu ndak usah nyari pawang, ndak usah nyari dukun, malah ditantang itu hujan, melepas baju, menantang langit. Doane itu ngene cara Jawa karo ndangak nantang udan, deres ini udane. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan, udana mek saoyo jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hujan deres langsung keracak saoyo jaran, pet terang. Reda hujan. Saya pernah praktek. Lu bener. Pas ya pengajian kayak gini, malam-malam pula ndak ada tenda ya kayak gini. Lu serius-seriusnya saya ceramah, hujan deres. Jamaah berdiri semua mau bubar. Saya teriak, jangan bubar. Kita berada di majelisnya Allah, majelisnya Rasulullah, yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Sama-sama doa minta hujan reda kepada Allah. Aku teriak mandek kabeh, ndak jadi bubar. Loh, aku teriak bukan karena apa-apa, aku nggak mau kehujanan sendirian. Enak orang-orang mau buyar, nanti aku kodanan dewe aku. Lah aku mau lari duluan ya malu aku sing ceramah. Akhirnya saya ajak baca ayat kursi, terus Fatihah sama tabat 3 kali. Alhamdulillah tambah deres. Ini saya mikir, lah saya ayat kursi, Fatihah, tabat 3 kali, kok kalah karo doa uyuh jaran. Bisulen nih lo, bisulen teyang nambahnya nganggo pelirung lo coba. Dongane mek bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil kuirung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil upil irung dicutik dioserno, dioles udune, sembuh. Nah iki aku tahu praktek temen nih. Pernah bisulen gede teyang aduh. Besok ada jadwal ngaji. Nah ini kalau nggak sembuh panas dingin nih. Aku inget wah iki ana donga mandi. Sore-sore tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil kuirung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutekno upil irung. Kate aku pas beler dadi oleh akeh. Pas meler wis ngusep-usepno. Subhanallah. Sore tak suwuk, paginya udune langsung manak telu. Doanya sama tapi ampuhnya berbeda. Itu loh. Halo Syekhona Khalil Bangkalan. Wah guys, kiainya kiai se-Indonesia, terkenal waliullah, ampuh. Itu ada klebun, bedel klebun keduan hajat mantan. Waktu itu aku punya hajat, kalau hujan nanti nggak ada yang datang ini. Gimana? Kacau ini. Akhirnya sowan ke Mbah Yai Khalil Bangkalan, minta tolong, Kiai nyuwun doa ke mandar nih kita hujan Kiai. Kula keduan hajat mantan Kiai. Mbah Yai Khalil nggak ngapa-ngapain, di depannya ada kertas, terus nulis eret, dilipet, terus dibilangin, ini pasang di atas pintu depan rumahmu, jangan dibuka kalau hajatmu belum selesai. Jangan buka, mun hajat heda kita marah. Jangan dibuka ini, kalau dibuka gak mandi. Wes begitu waktunya tiba, klebun itu punya hajat, hujan deres sekitar Bangkalan itu hujan deres semua. Tapi desanya klebun itu gerimis kecil aja enggak, betul-betul ampuh gitu. Sampai ini klebun penasaran, ini ya Khona Khalil ini apa kok begitu ampuh? Kursi apa ayat meja? Ada apa itu?
Oh, ulane bapak-bapak ucul. Oh saya ya kayak gini lagi cerita serius-serius ribut perkara ula. Dilanjut apa ndak? Ya kalau dilanjut ya duduk lagi wong ula cilik ae kok wedi. Halo? Mbuh, mbuh. Woi. Ini Pak Lurah Klebun penasaran begitu ampuh jimatnya yang ditulis sama Syekhona Khalil. Wong sekabupaten Bangkalan itu loh hujan deres semua, tapi desanya Klebun yang punya hajatnya terang benderang, gerimis kecil aja enggak. Begitu hajatnya selesai, Klebun penasaran, ini yang ditulis Syekhona Khalil ini surat ikhlas apa surat gak ikhlas, ayat kursi apa ayat lemari. Akhirnya kan kalau hajatnya udah selesai boleh dibuka, diambil dibuka. Begitu kertas dibuka, Klebun ini tertawa terbahak-bahak, karena ternyata lucu. Yang ditulis Syekhona Khalil ini bukan ayat Quran, bukan sholawat, bukan wifik, bukan jimat, bahasa Madura. Bunyinya gini tulisannya, palakna Klebun rajo. Lho wong ngono kok iso dadi jimat ayo. Palakna Klebun rajo. Iso gawe nolak udan. Menengo kae. Ini serius ini. Jadi ya yang ampuh itu orangnya. Oke. Ini begini ya, ini perlu saya sampaikan bahwa meringati Maulid Ngaji dengan ngaji kayak gini harus terus supaya kita bisa berislam dengan benar.